Seperti kita tahu dalam alur cerita kali ini, nampaknya Kenjo dan juga Aurel bersikukuh tetap tegas dengan pendiriannya. Pada saat itu ia ingin pergi ke kampung halaman Mutiara. Terlebihnya mungkin Kenjo dan juga Aurel ingin menenangkan pikiran mereka setelah adanya genjotan dalam sebuah polemik di dalam keluarga Kenjo saat ini, yang dimana Pak Aditya yang sempat viral berita perselingkuhannya yang sudah menyebar luas ke sosial media, dan nampaknya Kenjo benar-benar sudah sangat begitu malu dan bahkan ia terasa diteplokan tai, guys. Hingga pada akhirnya Kenjo dan juga Aurel memutuskan untuk pergi dari kehidupan Pak Aditya, dan saat itu memang Kenjo juga sempat mengajak Mutiara dan juga Aurel untuk bertempat tinggal di rumah sederhana yang bertepatan di kampung nelayan. Dan di sini Kenjo sudah benar-benar akan tahu bagaimana kehidupan di kampung Mutiara yang serba sederhana, bahkan masak pun tidak memakai kompor gas, melainkan memakai kayu bakar. Hidup kesederhanaan ini memang cukup lebih berkesan. Dan pada akhirnya mungkin saat ini Mutiara juga mempunyai rasa malu karena majikannya sendiri yang kali ini benar-benar akan mau hidup susah bersama dengan dirinya. Namun ternyata hal tersebut pun sempat dikejutkan oleh para tetangga dari Mutiara yang saat itu merasa tercengang karena Mutiara sempat membawa laki-laki dan juga perempuan yang amat begitu cantik. Tentunya pada saat itu para warga nelayan pun sempat berkerumun, berkumpul menemui Mutiara, Aurel dan juga Kenjo. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti? Namun sebelum lanjut juga, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu dalam alur cerita kali ini, pada saat itu Mutiara sepertinya ingin pergi ke salah satu tempat, dan mungkin bisa dikatakan Mutiara ini ingin meminta bantuan dan pertolongan terhadap Sandra, ya walaupun memang hasilnya tidak memungkinkan dan tidak meyakinkan, namun saat ini sepertinya Mutiara akan tetap berusaha memperjuangkan perusahaan dari Pak Aditya dan juga Kenjo kembali. Sepertinya Mutiara tak hanya menjadi seorang ART, pembersih rumah, mengepel rumah, dan alias pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang selalu dikerjakan oleh dirinya, namun ia juga multifungsi sekali. Tak hanya ia bisa menjadi aspri dari Kenjo ketika di episode kemarin, dan kini ia pun harus mempunyai bersikukuh untuk supaya bisa perusahaan dari Pak Aditya kembali, dan sempat meminta bantuan kepada Sandra. Pada saat itu ia berpapasan bersama dengan Sandra di sebuah jalan, karena pada saat itu Mutiara hampir saja tertabrak oleh Sandra karena menaiki sebuah ojek online. Terlebihnya di sini Sandra terus-menerus memarahi Mutiara karena entah kenapa ketika Sandra bertemu dengan Mutiara, nasib sial pun selalu berdatangan. Ini adalah ucapan dari Sandra yang sudah sangat keterlaluan, dan bahkan Sandra ini benar-benar sangat begitu jijik sepertinya melihat Mutiara. Namun di balik itu semua, Mutiara ini mempunyai kegigihan dan kepintaran berusaha. Lain halnya dengan Sandra yang harus mengandalkan papahnya dan juga papahnya dan tidak pernah mandiri. Ini menjadi salah satu contoh buat kita semua, karena
beban hidup yang sebenarnya ketika kita benar-benar hidup mandiri tanpa adanya dukungan dari orang tua, dan ini hal yang memang harus kita rasakan saat ini. Dan perlu kita ketahui juga ya guys, dalam adegan kali ini sepertinya Kenjo yang sedang berada di perusahaannya, ia sempat didemo oleh para karyawannya karena mungkin gajinya tidak turun-turun juga. Para karyawan pun sempat berdemo meminta menurunkan gaji, mengeluarkan gaji mereka dan hak-hak mereka. Namun Kenjo masih dengan sabar mendatangi para karyawannya tersebut dan akan segera menyelesaikan semua perkara masalah gaji. Di balik itu semua, sepertinya Kenjo benar-benar merasa pusing, pemikiran yang cukup lebih berat. Ia pun harus seperti apa ke depannya dan harus bagaimana untuk bisa melunasi semua karyawannya, karena keterlibatan gaji dari para karyawan tersebut yang memang di luar sana masih membutuhkan biaya untuk keluarga mereka masing-masing, karena semuanya bergantung pada perusahaan dari Kenjo apabila perusahaan tersebut benar-benar hancur. Dan saat ini sepertinya biang keroknya adalah Pak Aditya sendiri, karena ulah perbuatannya sendiri yang sudah merusak. Bahkan mungkin sebelumnya ia sempat naik daun bersama dengan Widuri, namun ketika ia naik daun justru disinilah awal mula keegoisan dari Pak Aditya yang memang sempat mempermainkan seorang perempuan, dan ia sempat bermain bersama dengan Rianti dan pada akhirnya menikah dengan Rianti. Dan kini ia pun harus berurusan kembali bersama dengan Giselle, wanita simpanannya, wanita gelapnya. Dan ternyata Giselle ini mempunyai keniatan kalau ia ingin mendapatkan harta gonogini kekayaan dari Pak Aditya. Namun justru harapan dari Giselle sendiri benar-benar pudar, karena pada akhirnya perselingkuhan mereka sebenarnya benar-benar terbongkar oleh Sandra. Dan akhirnya Pak Deddy sempat mencabut semuanya investasi dari perusahaan Pak Aditya. Di sini Aditya pun sempat mengamuk-ngamuk, merusak ruang kerjanya. Percuma menurut saya kalau ia merusak ruang kerjanya, karena itu tidak akan membuahkan hasil. Yang seharusnya dilakukan Pak Aditya kali ini benar-benar berpotekar untuk supaya bisa mencari tahu ataupun mencari investor terbaru. Walaupun memang kenyataannya akan cukup sulit, namun di balik kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dan seperti kita lihat, perjuangan dari Mutiara saat ini benar-benar bersikukuh demi keluarga Pak Aditya, demi Kenjo dan juga Aurel, demi juga perusahaan dan juga karyawan yang lainnya. Mutiara benar-benar sangat begitu nekat mendatangi Mas Sandra untuk supaya bisa mencabut kembali tuntutannya agar supaya bisa memaafkan keluarganya. Namun apa yang terjadi, justru Sandra benar-benar menolak mentah-mentah, hingga pada akhirnya Mutiara pun saat ini hanya bisa termerenung bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan perusahaan dari Pak Aditya. Lalu bagaimana keseruannya? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.